Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu di masjid ini. Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan mudahnya kita datang ke majelis ilmu, Allah mudahkan kita pula masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah yang sering kita dengar hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari, man salaka tariqan, yang barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Pemahamannya berarti bagi mereka yang dimudahkan untuk hadir dalam majelis ilmu, itu ciri atau tanda Allah akan mudahkan bagi dia masuk ke surga. Karena orang yang Allah mudahkan masuk ke surga adalah orang yang Allah tumbuhkan dalam dirinya ingin belajar ilmu agama. Maka orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang Allah inginkan bagi mereka kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Ternyata keinginan, kemauan untuk belajar belajar agama atau kesadaran untuk belajar ilmu agama itu adalah ciri Allah menginginkan bagi hamba tadi kebaikan. Apakah ada dalilnya bahwasannya jika Allah menginginkan seorang itu masuk surga, Allah kayakan dia? Ada dalilnya nggak, Pak? Tidak. Walaupun kita akui harta bisa menyempurnakan agama, bisa haji, bisa zakat, tapi ada nggak dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan kalau Allah inginkan orang tersebut masuk surga, Allah kayakan dia? Nggak ada. Tapi ada dalil
Hadis, kalau Allah inginkan dia masuk surga, Allah tumbuhkan dalam dirinya ingin belajar ilmu agama. Maka dari ini, yang Allah pilih untuk belajar ilmu agama itu adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika berkaitan dengan orang-orang yang Allah berikan anugerah keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ. Allah akan tumbuhkan di hatinya habbaba ilaikumul iman. Allah akan cintakan di hatinya tentang keimanan. Wa zayyanahu fi qulubihim. Allah indahkan iman itu di dalam hatinya. Wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan. Allah tumbuhkan di dalam hatinya benci kepada kemaksiatan, kepada dosa. Ulaika humur rasyidun. Orang kalau Allah berikan ini, kata Allah, merekalah orang yang Allah bimbing. Fadlum minallahi wa nikmah. Itulah pemberian Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini ternyata orang yang Allah anugerahkan itu adalah orang yang Allah tumbuhkan di dalam hatinya cinta kepada iman dan agama. Maka di akhir ayat dikatakan fadlum minallahi wa nikmah. Ketika tumbuh di dalam dirinya iman, cinta kepada keimanan, benci kepada kemaksiatan, itulah keutamaan dan kebaikan Allah kepada mereka. Para hadirin, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nikmat Allah kepada kita. Nikmat diberikan keinginan untuk belajar ilmu agama. Dan ini tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah pilih. Nikmat ini juga akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ketika seseorang mendapatkan musibah. Ini yang kita bahas. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama poinnya adalah memahami makna musibah. Ini yang kita bahas dulu. Kemudian nanti kita akan memahami juga bentuk pertolongan Allah bagi mereka yang tertimpa musibah. Setelah itu yang ketiga kita akan membahas apa dan bagaimana caranya agar pertolongan Allah datang ketika tertimpa musibah. Yang pertama yang kita pahami tentang musibah. Musibah itu bahasa Arab. Sama bahasa Indonesia, musibah. Asab, yang menimpa dirimu. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini dalam Al-Quran ini. Wa ma asabaka min musibatin. Musibah apapun yang menimpa dirimu, fabima kasabat aydikum, itu karena ulah tanganmu sendiri. Jadi apapun yang kita dapatkan dari permasalahan, kesulitan dan musibah, itu prinsipnya karena perbuatan kita sendiri. Musibah atau ujian itu sesuatu kepastian bagi mereka yang hidup, pasti akan Allah berikan ujian dan musibah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Kata Allah, "Walladzi khalaqal mauta wal hayat." Allah yang telah menciptakan
maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, agar Allah uji kalian. Jadi hidup ujian, mati ujian. Untuk apa ujian itu datang? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang terbaik perbuatannya? Seseorang tidak akan diketahui baik atau tidak perbuatannya kecuali setelah dia diuji. Maka ujian berupa musibah atau apapun itu pasti akan menghampiri seorang mukmin karena itu akan menampakkan kadar amalnya di sisi Allah. Dalam Al-Quran, surat Ankabut, ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman? Apakah mereka menyangka mereka tidak akan kami uji? Maka setelah mengucapkan iman, iman itu akan ada konsekuensinya, bahkan akan ada pembuktiannya. Pembuktiannya akan diberikan ujian. Sama juga dengan ayat yang lain. Surat Al-Imran ayat 142. Al-Imran ayat 142. Maaf, surat 6. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Al-Imran juga sebenarnya bisa. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-Imran tadi 142 Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Al-Imran 142. Allah berfirman, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara belum diketahui di antara kalian siapa yang bersungguh-sungguh, wa ya'lamas sabirin, dan belum diketahui di antara kalian siapa yang sabar. Berarti pemahamannya kalian tidak akan dimasukkan surga, ini bahasa terbalik ya. Kalian tidak akan dimasukkan surga sampai ketahuan kadar kesungguh-sungguhan dan kadar kesabaran. Itu maknanya. Ahsibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian masuk surga? Sementara belum ketahuan, belum kelihatan mana di antara kalian yang sungguh-sungguh, mana yang sabar. Bagaimana supaya ketahuan sabarnya? Diuji. Bagaimana supaya ketahuan kadar komitmen dan imannya? Diuji. Maka ujian itu adalah sesuatu keharusan. Di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 214. Kita bawakan satu lagi dalil, jadi 3 dalil kita bawa. Al-Baqarah 214, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian masuk surga? Ya, Ustaz, kayaknya masuk surga, Ustaz. Salat ana 5 waktu. Puasa ana Ramadan nggak bolong. Bolong juga cuman karena kewajiban. Kayaknya ana masuk surga, Ustaz. Lihat nih firman Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian menyangka kalian masuk surga? Ternyata bukan karena sholat saja. Sholat prinsip.
Puasa prinsip, rukun Islam prinsip, tapi ada yang lain yang akan membuktikan kau masuk surga atau tidak. Kata Allah, "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Sementara belum datang kepadamu perumpamaan seperti orang-orang sebelum kalian. Kalian akan ditimpa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Masathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka tertimpa baksa, kesulitan, wadarra, mudarat, ujian, wazulzilu. Bahkan mereka diuji dengan gempa bumi, kata Allah. Sampai kapan? Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ini kalimat, Pak. Kapan datang pertolongan Allah? Itu ingin menunjukkan ujian itu akan datang sampai puncaknya. Kamu betul-betul merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah. Sampai kau katakan, ya Allah, kapan datang pertolonganmu? Saat itulah akan terbukti ujian. Ini ayat-ayat Quran yang menegaskan tidak akan mungkin dimasukkan surga kecuali pasti ada ujian. Tapi apa bentuk ujiannya? Tadi kita katakan, ada yang diuji dengan zulzil, ba'sa, wadarra. Ada yang diuji dengan musibah, kesulitan, gempa bumi. Ada yang diuji dengan kesempitan. Tapi di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, balawnahum bil hasanati wasayiati la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, balawnahum, kami balak mereka. Apa itu balak, Pak? Balak itu apa? Hah? Musibah, betul. Apalagi balak, bahasa kita balak kan? Hah? Bencana, betul, bahasa bencana juga. Balawnahum, kami balak mereka. Dengan apa? Bil hasanati wasayiat. Dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Berarti bala ini ada yang berbentuk baik, Pak. Ada juga bala yang berbentuk jelek. Kenapa Allah kasih itu? Allah jelaskan di ayat setelahnya. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Naik, turun, nanjak, capek, sakit, lapang, luas. Itu semua tujuannya satu. Allah pengen lihat bagaimana responmu terhadap apa yang Allah berikan. Ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan kejelekan. Orang kalau diuji dengan kejelekan, hampir semuanya paham. Tapi kalau diuji dengan kebaikan, ini memang cocok buat saya. Coba ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, dengan sempit, atau Allah uji dengan kesusahan, banyak orang sadar, ya Allah, minta sama Allah. Tapi kalau diuji dengan jabatannya naik, hartanya dilapangkan, dia tidur aja, nggak usah banyak kerja, dia tidur aja, rekeningnya nambah sendiri, Masya Allah. Kalau ujiannya kayak begini, kebanyakannya orang nggak sadar. Padahal itu ujian. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah berikan harta dan jabatan, apa kata Sulaiman? Allah ingin menguji aku, am akfur am ashkur. Apakah responku terhadap ini kufur kepada Allah atau responku terhadap ini syukur kepada Allah? Jadi, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang namanya ujian itu adalah bukan hanya sesuatu yang
Bala sayiat, kejelekan saja. Tapi bisa jadi hasanat, kebaikan juga menjadi ujian. Kebaikan menjadi ujian. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aital 'abda yu'ti Allah 'ala ma yuhibbu minad dunya wa huwa 'alal ma'asi fa'lam anna dzalika istidraj." Kata Rasulullah SAW dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitallah", kalau kau melihat Allah memberikan seorang hamba dari dunia yang dia cintai, bahwa 'alal ma'asi, padahal hamba ini pelaku maksiat, salatnya enggak, dosanya jalan, sikapnya angkuh, tapi Allah kasih dunia. Bahwa 'alal ma'asi. Apa kata Rasulullah? Fa'lam anna dzalika istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Allah lalaikan dalam maksiat dan dosa, tidak Allah tegur karena Allah ingin memasukkan dia ke neraka. Sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan istidrajkan mereka, lalaikan mereka dengan nikmat. Jadi doanya dikabulkan, hidupnya dilapangkan, badannya disehatkan, karirnya dimajukan, sholatnya dilupakan. Tapi tetap Allah kasih apa yang dia mau. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka, kami lalaikan mereka dengan nikmat dari arah yang mereka nggak sadar. Jadi kalau kita memahami ini, hakikat daripada ujian atau dalam bahasa lain fitnah atau musibah, tujuannya satu, mau melihat bagaimana respon kita dan sikap kita terhadap Allah. Kan itu. Kalau respon kita baik, as-sabar, maka Allah akan angkat derajat. Kalau respon kita jelek, al-kufur, maka Allah akan hinakan dan Allah akan tenggelamkan. Apapun itu bentuknya. Ada yang diberi ujiannya berupa nikmat, ada yang diberi ujiannya berupa kejelekan. Semua sama. Allah akan berikan itu untuk menguji mereka. Maka dari ini, kita melihat lagi ujian yang paling berat sebenarnya. Bukan ujian yang bisa merusak dunia kita. Tapi ujian dan bala yang paling berat sebenarnya adalah ujian yang merusak agama kita. Kita diuji, Pak. Mobil kita tabrakan. Tapi agama kita nggak rusak. Bahkan kita malah banyak istighfar, malah banyak ridho. Itu ujian. Tapi ujian yang paling jelek adalah ujian yang menyebabkan urusan dan hubungan kita dengan Allah rusak. Maka itu Rasulullah berdoa dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku itu pada agamaku. Kalau dunia, uang, harta datang dan pergi. Sakit, penggugur dosa. Uang hilang, Allah ganti dengan yang lain di akhirat. Tapi selama iman kita baik, maka kita masih dalam kebaikan. Tapi harta kita aman, atau mungkin badan kita sehat, fisik kita sehat, tapi agama kita yang rusak, itu musibah yang paling besar. Mau nggak ditukar agama kita dirusak, tapi dikasih mobil mewah 5, Pak? Hah? Nggak mau. Karena nggak ada, Ustaz. Kalau ada kita pikirin deh.
Iya, sekarang belum ada. Begitu ada. Ah iya, Ustaz, ya kan punya mobil 5 lumayan juga, Ustaz. Bisa dijual satu. Mulai berpikir, kalau dijual kan bisa dikasih anak yatim, Ustaz. Siap. Intinya, kalau kita diberikan musibah, tapi musibahnya dunia, dan masih memperbaiki hubungan kita, bahkan mengeratkan hubungan kita dengan Allah, itu musibah pengangkat derajat. Tapi kalau musibah, walaupun itu nikmat, tapi merusak ibadah kita, merusak iman kita, merusak syukur kita, merusak akhlak kita menjadi angkuh dan sombong. Walaupun itu nikmat, ketahuilah itu musibah yang paling bahaya. Yang menjauhkan kita dari Allah itu musibah paling bahaya. Yang merusak hubungan kita dengan Allah itu musibah paling bahaya. Maka para ulama dan para nabi kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah agamaku, wahia usmatu amri. Yang itu adalah inti daripada hidupku. Kenapa dikatakan agama yang harus dijaga? Karena agama inilah, iman inilah modal kita ketemu Allah. Modal kita ketemu Allah adalah iman kita. Kemudian, kalau kita pahami ini, maka pahami, jangan sampai kalau kita udah ketimpa musibah dunia, gara-gara musibah dunia, kita pun telantarkan agama kita. Berarti kena dua musibah, dunia dan akhir. Kalau kita kena musibah dunia sakit, tapi gara-gara sakit, Masya Allah, bibirnya selalu bertasbih. Ya, fisiknya kena musibah, tapi agamanya menjadi lebih baik. Allah angkat derajat. Di sisi manusia musibah, di sisi Allah cara Allah mendekatkan hambanya kepada Allah. Tapi kalau musibah tadi, udah musibah tertimpa musibah sakit, atau mau tertimpa musibah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala uji hidupnya, uji rumah tangganya, udah diuji rumah tangganya sama Allah. Lalu begitu rumah tangga diuji, dia malah ngambek sama Allah. Kenapa saya lagi sholat, saya lagi rajin ibadah, saya lagi rajin taklim, Allah hancurkan rumah tangga saya. Mulai saat ini saya tidak akan lagi taklim dan tidak akan lagi sholat. Allah, apa yang dihancurkan, Pak? Agama. Dia kira dengan dia katakan saya ngambek nggak mau sholat, Allah bisa dipaksa dengan itu sehingga merubah takdir yang dia sukai. Nggak bisa. Caranya bukan dengan menjauh, bukan dengan membangkang, bukan dengan melawan. Caranya adalah bersimpuh. Itu cara menghadapi. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah, angkat tangan kepada Allah, menangis kepada Allah, akui kelemahan diri, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku dalam musibahku. Nabi mana? Nabi mana yang tidak Allah berikan musibah? Gak ada. Semua nabi, semua orang soleh, Allah uji dari arah yang di sana membuktikan kadar iman mereka kepada Allah. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, para nabi, orang soleh, semua sama. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, asyaddun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya, balanya, al-anbiya, itulah para nabi. Summa salihun, kemudian, ayat urutannya, kemudian salihun, orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya, semakin dekat soleh, semakin semisal dengan itu. Lalu Rasul mengatakan, yubtala rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar komitmen imannya.
Fa in kana fi dini shalabah zida lahu fil bala. Kalau agamanya kokoh, imannya kokoh, Allah tambah ujian. Kalau imannya lemah, khufifa'an. Fa in kana fi riqqah, fa in kana fi dini riqqah, khufifa'an. Kalau agamanya lemah, Allah Subhanahu wa taala ringankan ujiannya. Jadi hadis ini ingin menunjukkan bahwasannya orang beriman akan terbukti kuat imannya dengan terbukti ketika dia menghadapi ujian. Maka dengan hadis-hadis dan ayat-ayat ini, kesimpulannya tidak akan mungkin kita terhindar dari ujian. Tetapi ada yang sering Allah berikan janji kepada orang beriman. Apa di antara janji orang beriman? Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, kalau setelah datang kepada kalian dari kami berupa petunjuk, maka ikutilah petunjuk kami. Orang-orang yang mengikuti petunjuk kami, diartikan para ulama, petunjuk di sini adalah Quran. Ada yang mengartikan petunjuk di sini adalah Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang kepada kalian dari kami berupa petunjuk, ikutilah petunjuk kami. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak akan pernah sedih. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beragama? Tidak akan takut, tidak akan sedih. Bagaimana memahami dengan hadis yang pertama bahwasanya orang itu akan diuji sesuai dengan agamanya? Apakah maknanya ketika ujian pasti tapi dijanjikan juga dia tidak akan sedih dan tidak akan takut? Apakah makna tidak akan sedih, tidak akan takut berarti dia tidak akan ada ujian? Tidak. Tapi kalau datang ujian, sedih nggak manusia? Sedih. Takut nggak manusia? Takut. Kenapa Allah katakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Sama seperti ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazal alaihimul malaikah fala takhafu wa la tahzanu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dia deklarasikan tentang tauhid. Terang-terangan dia berkatakan Rabbku adalah Allah yang esa. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam komitmen ucapannya ini, istiqomah di atas agamanya. Tatanazal alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan untuk mereka malaikat. Fala takhafu wala tahzanu. Malaikat berkata pada mereka, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannah, kabar gembira untuk kalian dengan surga. Ada kaitannya. Bala, ujian ada kaitannya dengan janji Allah, tidak akan takut dan tidak akan sedih. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Allah tidak pernah menjanjikan kepada orang beriman dia tidak akan diuji. Tidak pernah. Allah tidak pernah menjanjikan kepada orang beriman dia tidak akan tertimpa musibah. Tidak pernah. Allah bahkan mengatakan apakah kalian menyangka masuk surga sementara kalian belum diuji? Ujian pasti. Tapi yang Allah katakan orang beriman Allah akan hilangkan kesedihan dan Allah akan hilangkan kecemasan dan ketakutan. Musibahnya bisa jadi sama. Orang tidak beriman, musibahnya sama. Orang beriman, musibahnya sama. Sama musibahnya. Tapi karena dia beriman, Allah hilangkan dalam hatinya kecemasan, kesedihan, kebimbangan.
Allah hilangkan dalam hatinya ketakutan. Kenapa yang Allah janjikan bagi orang beriman itu hilangnya sedih dan hilangnya takut? Allah tidak janjikan hilangnya masalah. Atau Allah tidak janjikan hilangnya musibah. Karena sedih dan takut ini yang paling mengganggu jiwa. Sedih berkedalaman itu akan mengganggu jiwa. Takut berlebih-lebihan itu pun akan mengganggu kejiwaan. Jika sedih berkedalaman dan takut berkedalaman, paling tidak orang akan menjadi terganggu jiwanya. Tapi kalau sedihnya hilang, takutnya hilang, itulah sumber ketenangan. Sumber ketenangan itu hilangnya sedih dan hilangnya takut. Karena jika seseorang dihilangkan darinya kesedihan, apa bedanya kesedihan dan takut? Kata para ulama, kesedihan itu dengan sesuatu yang telah berlalu. Kecemasan dan ketakutan itu dengan sesuatu yang akan datang. Orang beriman yang telah berlalunya dia, Allah akan hilangkan sedihnya, takutnya, sedihnya. Yang akan datangnya dia, Allah akan hilangkan takutnya. Sehingga jiwanya menjadi jiwa yang salim, jiwa yang selamat. Ada orang musibah belum datang, tapi karena ketakutan dia lebih besar, maka ketakutan ini lebih membunuh diri dia dibanding musibah yang belum tentu datang untuk dia. Cemas, takut, gelisah, paranoid. Akhirnya ketemu orang gak berani. Beraninya cuma di kamar. Bahkan setiap ada ketukan pintu, setiap ada teriakan suara, dia takut seolah-olah ketukan pintu itu sedang mencari-cari dia. Padahal belum tentu. Khauf, dihantui ketakutan. Ada orang yang dihantui dengan kesedihan. Sedih berkedalaman, padahal sudah berlalu. Saking sedihnya mengganggu akal dan pikiran. Maka itu disebutkan juga ketika ada orang-orang yang bercerita tentang kebanyakan orang masuk di rumah sakit jiwa, salah satunya adalah sedih yang berkepanjangan. Sedih yang berkepanjangan, yang sangat dalam kesedihannya, itu akan mengganggu kesehatan jiwa. Takut yang berlebihan tanpa ada alasan, itulah dikatakan paranoid, itu pun mengganggu jiwa. Kembali kita, orang mukmin Allah janji akan tentram jiwanya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau jiwanya sudah tentram, pikiran sudah tenang, dia bisa mengambil keputusan dengan baik untuk menghadapi masalahnya. Tapi kalau pikirannya penuh ketakutan, penuh kegelisahan, penuh kebimbangan, dia akan sulit mengambil keputusan yang baik ketika tertimpa musibah. Karena dia sudah dihantui dengan kebimbangan dan kecemasan yang belum tentu pasti untuk dia. Maka ketentraman, ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan jiwa dibutuhkan ketika mendapatkan musibah. Karena ini akan mengantarkan bagaimana sikap kita menghadapi musibah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar Allah tentramkan kita dan tentramkan pikiran kita? Itu pertanyaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, pahala mereka di sisi Allah. Udah, pahala di sisi Allah udah ada. Berarti di akhirat. Apa di dunianya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah akan cabut bagi mereka ketakutan dan tidak akan ada kesedihan bagi mereka. Tuh nggak ada sedih berarti ketika meninggal dia ketawa, Ustaz? Enggak juga. Bukan itu maksudnya. Rasulullah SAW ketika meninggalnya Ibrahim nangis tidak? Nangis.
Ketika dia nangis, menetes air matanya. Ada orang tanya, Mahadi, kenapa ini air mata menetes? Kata Rasulullah SAW, ini adalah rahmat dan kasih sayang. Mata menetes, lisan tetap memuji. Bukan berarti yang diinginkan hilang kesedihan. Tidak ada kesedihan. Kesedihan ada, tapi Allah letakkan pada tempat yang wajar. Ketakutan ada, tapi Allah letakkan pada tempat yang wajar, yang tidak mengganggu ketentraman jiwanya, ketentraman hatinya. Maka orang mukmin di dalam ayat ini yang Allah janjikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang pertama beriman. Yang pertama apa? Iman. Iman itu menenteramkan. Iman itu menenangkan. Kenapa? Ketika di akhir hayat malaikat datang kepada orang beriman dan ingin mencabut nyawa orang beriman, malaikat berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Apa mutmainnah artinya? Tenang, tentram. Ini malaikat datang mau nyabut nyawa orang beriman. Malaikat manggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu ridho dan kau diridhoi. Kenapa jiwa mukmin dikatakan tenang? Karena beriman. Kalimat iman asalnya kalimat aman, satu akar. Iman dan aman dari hamzah, mim dan nun. Iman itu dari hamzah, mim dan nun. Tapi iman. Aman dari hamzah, mim dan nun. Maka iman dan aman satu kata, satu akar kalimat. Maka iman adalah sumber keamanan jiwa. Dia beriman, musibah yang dari Allah ini mengangkat derajat saya insya Allah. Tentram gak dia? Musibah saya ini kehilangan, insya Allah Allah ganti. Kan iman semua itu. Musibah ini mudah-mudahan menjadi sebuah pelebur dosa, aman. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak hanya mengatakan iman, wa amila sholihat, beramal soleh. Apa amal solehnya? Amal soleh kan banyak banget. Apa amal solehnya? Dikasih tahu yang pondasi pokok. Aqimus sholata wa atuz zakata wa ajruhum indallah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ternyata amal soleh yang menenteramkan jiwa adalah sholat. Ini juga rahasianya. Kenapa Allah memerintahkan ketika kita dapat musibah, fasta'inu bisabri wassalat. Allah kaitkan dengan sabar dan sholat. Kenapa? Sabar itu adalah sikap. Sholat itu menenteramkan. Kau tenang dulu, kau sabar dulu, musibah akan ada jalan keluar. Bagaimana menenteramkan jiwamu? Sabar dan sholat. Kalau dia sabar saja tanpa dia sholat, sabarnya akan penuh dengan gejolak. Jadi sholat itu akan menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Tapi bagi siapa? Wasta'inu bisabri wassalat innaha lakabiratun illa alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah kasih juga kriteria sholatnya. Ustaz, saya udah sholat, Ustaz. Iya, gimana sholatnya? Ya, sholat lah pokoknya. Subuhnya jam berapa? Ya, sekitar 6:30, Ustaz. Lalu? 6:30. Lalu zuhurnya gimana? Zuhurnya biar waktunya irit, Ustaz, saya deketin dengan asar. Lalu maghribnya? Ya, maghribnya karena orang banyak jam segitu, waktunya saya segitu, Ustaz. Isyanya? Itu dia. Kadang-kadang ketiduran, Ustaz. Lalu kamu berharap sholatmu menjadi penolong. Ya kan katanya kalau sholat itu bisa mencegah kejadian mungkar, Ustaz. Tapi kan ada kriteria lain. Bukan cuma sholat aja. Yang sholatnya khusyuk. Bukan khusyuk penunaiannya saja. Tapi khusyuk sebelum dia mau sholat. Khusyuk ketika sholat. Khusyuk sesudah sholat.
Jadi sholat itu solusi. Dan kadang ada orang dikasih tahu, Ustaz, saya punya musibah. Iya, sholat dulu. Masa sholat, Ustaz? Musibahnya ini Ustaz. Coba jalan keluar yang lain. Kalau sholat sudah kau anggap tidak penting, maka hampir semua solusi lain nggak ada yang penting. Karena sholat hubungan kita sama Allah. Siapa yang hatinya akan dihilangkan cemas dan takut, kegelisahan dan kesedihan? Orang yang sholat. Siapa yang akan ditolong ketika tertimpa musibah? Orang yang sholat. Siapa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan? Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas bin Malik, tidaklah ada sesuatu yang menyedihkan dan membimbangkan gelisah hati Rasulullah kecuali dia berdiri untuk sholat 2 rakaat. Ketika perang Badar, Rasulullah perang Badar, musuh lebih jelas, lebih banyak daripada Rasulullah dan para sahabat. Persiapan bahkan senjata musuh lebih komplit, lebih canggih dari para sahabat. Tapi perintah Allah perangi. Coba Pak. Musuh lebih banyak, senjatanya lebih canggih, kita senjatanya sedikit, orangnya juga terbatas, kesiapan terbatas, tapi tetap suruh perangi. Apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Sholat 2 rakaat. Rasulullah sholat dengan sholat muwadda', seolah-olah sholat perpisahan. Dia sholat, Allah turunkan malaikat yang menolong Rasulullah SAW dalam perang Badar, yang akhirnya Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat itu bukan saja ketika ada hajat, bukan saja ketika berdosa. Ketika berdosa sholat apa namanya? Taubat. Tapi ketika kita tertimpa musibah, disunnahkan bagi kita untuk menegakkan sholat. Sholat sama Allah. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke mana? Ke Bilal, mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, tentramkan jiwaku dengan sholat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah jadikan penghibur hatiku adalah sholat. Jadi sholat di sisi Rasulullah SAW itu merupakan tempat interaksi dan tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan salat datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salat apa saja? Salat malam, salat duha, salat wajib, salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, lakukan. Walaupun para ulama menganjurkan salat malam. Kenapa salat malam dianjurkan? Karena di malam hari lebih sepi, hati bisa lebih khusyuk. Tapi bukan berarti ketika nggak bisa sholat malam, berarti nggak boleh juga sholatnya di siang. Boleh. Ketika mendapat musibahnya di siang hari, langsung sholat di siang hari. Sholat apa namanya? Mutlak. Boleh. Minta tolong dulu sama Allah. Padahal kita belum tahu nih, apa jalan keluar dari masalah kita. Tapi yang jelas kita minta tolong dulu sama Allah. Fasta'inu. Minta tolonglah, kata Allah. Bisabri wassalat. Orang banyak yang minta tolong dengan sabar. Sabar dia. Dia berusaha menahan dirinya sabar. Tapi dia nggak sholat. Belum tentu dia dapat pertolongan Allah. Ketika dia sholat, tapi dia nggak sabar, belum tentu dia dapat pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Sabar dan sholat. Ini salah satu cara baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan pertolongan Allah ketika tertimpa musibah dan masalah. Dirikanlah sholat. Yang berikutnya, apa yang dilakukan dan dijanjikan oleh Allah bagi mereka agar dimudahkan apapun masalahnya. Jalan keluarnya adalah jaga syariat Allah. Jangan udah ketimpa musibah, diuji dengan masalah, malah kita melanggar
bingkai-bingkai syariat Allah. Tetap berada dalam bingkai syariat Allah, itu sebab Allah berikan kemudahan dan pertolongan. Dalam bahasa lain, ketakwaan. Takwa itu adalah sebab datangnya pertolongan dari arah yang kita tidak sadar. Bahkan datang pertolongan dari arah yang kita tidak sangka. Kita mau ditolong oleh Allah, tetaplah dalam bingkai syariat Allah, jaga ketakwaan. Kadang-kadang ada orang dililit ekonomi, diuji sama Allah ekonomi. Begitu ekonominya diuji, bukannya jaga ketakwaan, malah dia jatuh dalam dosa. Ada yang jatuh dalam dosa mencuri. Ada yang jatuh dalam dosa menipu. Padahal Allah sudah uji dengan sempitnya ekonomi. Ada yang jatuh dalam dosa, jatuh dalam riba. Dia kira itu solusi. Itu bukan solusi. Itu akan mendatangkan musibah yang berikutnya. Coba saja, kau punya masalah. Masalahmu ekonomi. Lalu kau curi motor orang. Bukankah tambah masalah hidupmu? Kau punya masalah. Masalahnya ekonomi. Setelah itu kau menghutang kepada orang yang akan meribakan. Bukankah malah melilit lehermu? Jadi solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran menjanjikan mereka yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan seluruh urusannya gampang. Siapa yang janji? Siapa yang janji? Allah. Shadaqallahul azim. Tapi ya gimana ya Ustaz? Tapi kapan datang pertolongannya Ustaz? Tapi kayaknya ada jalan lain Ustaz. Mau cari jalan mana kalau jalan Allah kita tinggalkan? Mau minta pertolongan siapa kalau Allah kita lupakan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa, janji Allah kepada orang yang takwa, bukan kepada yang pintar. Wa may yattaqillah, barang siapa yang dia bertakwa, berada di bingkai syariat Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan, bukan dia yang menjadikan, Allah yang menjadikan jalan keluar. Jadi bukan orang lain yang menjadikan, bukan kita yang cari jalan keluar, Allah yang jadikan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Takwa. Apa makna takwa? Makna takwa adalah tetap melangkah di atas keridhaan Allah, menjauhi yang Allah haramkan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu takwa. Orang diuji sama Allah malah ketakwaannya pudar, malah imannya dia bengkalaikan, bukan dapat solusi, bisa dipastikan dapat musibah. Musibah yang lain dia dapatkan. Ada orang dapat masalah rumah tangga. Si laki-laki dapat masalah rumah tangga, ya masalah rumah tangga ribut sama istrinya. Begitu dia kesal sama istrinya, bukannya dia malah, kalau Ali bin Abu Thalib ketika kesal sama istri pergi kemana Pak? Tahu ceritanya nggak Pak? Hah? Ke masjid. Sampai Rasulullah pergi ke rumah Ali, tanya Fatimah, ya Fatimah mana Ali? Nggak tahu kata Fatimah. Rasulullah cari itu Ali, ternyata di masjid lagi tiduran sampai pipinya ada pasir tanahnya. Rasulullah bilang, "Kum ya Abu Turab." Bangun ya Abu Turab. Lalu Rasulullah nasihati, bukan masalah rumah tangga, nasihati masalah agama. Padahal Rasulullah tahu, ini dia nggak mau pulang ke rumah gara-gara
Ada masalah sama anaknya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menyebutkan itu. Nah, kalau ada orang punya masalah rumah tangga, perginya kemana? Maaf, umpamanya sebagian orang, saya kesel Ustaz sama istri. Mau pergi kemana? Saya mau pergi ke diskotik. Hmm, begitu begitu sekali masuk diskotik, itu sekali-sekalinya masuk, ternyata Satpol PP masuk, polisi masuk, habis dia. Masalah dari masalah. Bukannya dapat solusi, malah dapat masalah. Jadi, ketakwaan berada di atas ridho Allah itu adalah solusi. Bagaimana jalan keluarnya? Biar Allah yang merangkai. Yang penting kita taat sama Allah. Karena Allah katakan, ya ja'allahu makhroja. Allah yang akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Allah yang menjadikan, bukan siapa-siapa. Maka ketakwaan itu harus menjadi modal tali kita berhubungan dengan Allah. Kalau tali ini kita putus atau kita rusak, maka hampir seperti orang yang terlempar di samudera dan tidak ada tali yang bisa menolong dia untuk menaik ke atas kapal. Dia tercampak dari kapal yang besar di samudera. Begitu tercampak, ternyata dia terikat dengan sebuah tali. Yang tali ini kalau dia pegang kokoh, dia akan bisa naik ke atas kapal. Tapi ketika dia memegangnya, mungkin dia letih karena dia megang dengan keras. Mungkin tangannya akan sakit karena dia harus ikat dengan kuat. Kalau tali ini dia putus, mungkin tangannya tidak sakit, tapi dia akan tertinggal di samudera yang luas. Seperti itulah tali ketakwaan ketika kita mendapatkan ujian. Kalau kita putuskan, mungkin terasa lebih ringan, tapi kita telah terdampar dalam kesesatan, jauh dari Allah. Kalau kita pegang, mungkin tetap ada kesulitan, berat, sakit, karena mempertahankan tali itu. Tapi kita akan naik ke atas kapal yang akan hilang semua kesulitan tadi. Itulah mukmin ketika berpegang dengan ketakwaan. Itulah hablullah, tali Allah. Fa'tasimu bihablillahi jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, pegang teguhlah tali Allah seluruhnya. Apa tali Allah? Agama Allah. Apa tali Allah? Ketakwaan. Apa tali Allah? Syariat Allah. Apa tali Allah? Bingkai-bingkai, peraturan-peraturan, batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Itulah yang dikatakan tali Allah. Ini dua. Ketakwaan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bekali diri dengan ilmu. Cara berpikir itu adalah buah dari pengetahuan. Kalau cara berpikirnya salah, sudah barang pasti keputusan dan cara berbuat dia salah. Karena cara berpikirnya salah. Cara berpikir yang salah, itu dikarenakan ilmu yang salah. Maka, cara berpikir yang benar lahir dikarenakan ilmu yang benar. Berarti ilmu harus kita miliki agar tidak salah cara berpikir. Ketika salah cara berpikir akan salah mengambil keputusan. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan hidupnya, yang dia respon dengan berpikir dia adalah Allah nggak suka sama saya. Allah nggak cinta sama saya. Kayaknya nggak ada jalan keluar ini. Hidup saya akan terus seperti ini. Ini cara berpikir dia nih. Awalnya cara berpikir ini cuma sekali bisikan. Tapi terus dibisikkan, akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Kayaknya memang nggak ada lagi jalan keluar saya. Akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Betul ya, kayaknya Tuhan nggak adil. Cara berpikir tidak itu, Pak? Cara berpikir tidak? Apa yang akan dia ambil buat keputusan hidupnya? Kayaknya minum baygon enak. Kenapa dia bisa bertindak bahwasannya solusi bagi saya adalah bunuh diri?
Karena cara berpikir dia yang salah. Cara berpikir yang salah karena ilmu dia yang salah. Coba orang mukmin cara berpikirnya. Ini musibah. Oh iya, kan ada hadis. Kalau Allah inginkan seorang hamba kebaikan, Allah berikan musibah. Mudah-mudahan ini kebaikan. Bilang lagi bisikan, kebaikan mana? Coba kamu pikirin mana ada baiknya. Karena dia bisikin begitu. Dia punya ilmu. Ya bisa jadi. Saya nggak ngelihat sisi kebaikannya, tapi pasti ada hikmah yang saya nggak tahu. Cara berpikir tidak? Ketika cara berpikir seperti ini, positif dia dengan Allah, positif dengan musibahnya, apa yang terjadi? Insya Allah akan ada jalan keluar. Akhirnya, dia akan mengambil keputusan yang benar, dikarenakan cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar, sumbernya adalah ilmu yang benar. Berarti ilmu sumber daripada cara berpikir untuk menghadapi masalah. Ilmu yang terbaik, ilmu agama. Orang kalau nggak ada punya ilmu agama, masalah jadi masalah. Bukan jadi solusi, masalah malah bertambah masalah. Masalah contohnya apa? Masalah contohnya dia punya suami, ya. Suaminya lagi puber kedua. Kadang-kadang lebih parah daripada puber pertama, puber kedua nih. Puber pertama masih ada takut-takutnya, puber kedua kadang-kadang semua ditabrakin sama dia. Si istri punya ilmu agama. Dia akan hadapinnya dengan cara yang benar. Sehingga suaminya pun akan luluh kepada dia. Coba si istrinya nggak punya ilmu agama. Apa yang dia lakukan? HP disadap. Nyewa mata elang. Apa lagi? Dia kumpulkan semua masalah, dia kumpulkan caranya supaya seolah-olah ingin dia membelenggu suaminya. Masalahnya terjadi bukannya solusi yang dapat, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangganya. Kenapa? Dia menghadapi dengan cara yang salah. Apa faktornya? Loh kan cara saya benar. Menurut kamu benar. Karena kamu menganggap itu benar dikarenakan kamu nggak mengerti mana yang benar. Dipahami maksud saya? Jadi inilah kenapa ilmu agama itu menjadi kebutuhan kita. Karena ilmu agama modal kita untuk berpikir. Berpikir itu modal kita untuk mengambil keputusan. Keputusan itu adalah cara kita untuk menghadapi masalah. Kalau kita cara berpikirnya salah, keputusannya salah, mengambil masalah pun jadi salah. Dari inilah kenapa Rasulullah mengatakan thalabul ilmi, atau kata Rasulullah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah fakihkan di agama. Sama seperti orang yang bapak-bapak lagi bisnisnya mandek, kepentok. Begitu kepentok ternyata kelilit ini dan itu. Nggak punya ilmu agama. Apa yang terjadi? Dia ambil apapun, nggak ada kayu, akar pun jadi hancur semuanya. Tapi kalau dia punya ilmu agama, saya tahu itu nggak boleh, ini boleh, itu terlarang, ini boleh. Dia tetap dalam koridor, sehingga dia mengambil keputusan benar. Dia akan selamat dari musibah. Berarti faktor ketiga, kita butuh ilmu. Ilmu apa saja? Tapi yang terpenting adalah ilmu mengenai yakinlah takdir Allah kepada kita baik. Itu ilmu dasar dalam menerima takdir, dalam menerima musibah, dalam menerima kesulitan. Ilmu dasarnya yakinlah Allah sama kita baik. Arhamar rahimin. Dia itu sangat penyayang dari segala yang menyayangi kita. Kalau kita punya cara pandang ini, Allah itu maha baik, maka apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita tetap berpikir baik, ini pasti baik. Akhirnya, tentram, jiwa lapang, sabar, mampu memikul. Yang akhirnya,
keputusan benar dalam mencari musibah, dalam menghadapi masalah. Jadi siapapun kita tetap butuh ilmu, ilmu agama terutama, ilmu mengenai Allah, ilmu tentang takdir, ilmu tentang tawakal. Ustadz, saya temu musibah ini dan saya pikir nggak ada jalan keluarnya, Ustadz. Si Ustadz bilang tenang aja, insya Allah ada jalan keluarnya. Tenang aja, mana jalan keluarnya, Ustadz? Si Ustadz bilang tenang saja, insya Allah jalan keluar. Ya sudah, sekarang sebutkan apa jalan keluarnya, Ustadz. Si Ustadz cuma bilang tenang saja, ada jalan keluar. Kenapa dua orang ini berdebat dan tidak bertemu dalam satu titik? Karena yang satu yakin akan ada jalan keluar, walaupun sekarang saya nggak tahu jalan keluarnya apa. Yang kedua, ragu akan ada jalan keluar, karena dianggap dia, saya nggak ngelihat jalan keluar itu ada. Akhirnya ngobrolnya nggak cocok. Yang satu bilang tenang, yang satu nggak tenang. Apa faktornya? Ilmu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mewakilkan urusannya, menyerahkan urusannya kepada Allah, cukup Allah yang ngurus. Kalau kita sudah urus, kita sudah serahkan urusan kita ke Allah, Allah bilang, Allah akan urus urusanmu. Ketika Allah yang ngurus urusan kita, masihkah kita ragu sementara yang mau ngurusnya Allah? Dan ini pula kenapa kaitannya iman dengan tawakal. Iman itu selalu dikaitkan dengan tawakal. Tawakal dikaitkan dengan iman. Karena tawakal itu kekuatan hati meyakini Allah akan mengurus urusan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Dikaitkan iman dengan tawakal. Karena tawakal kekuatan keyakinan dan kekuatan hati. Kekuatan hati tidak akan bisa terbukti kecuali kita akan beriman kepada Allah. Yang berikutnya. Yang keempat. Yang keempat dari apa? Yang keempat dari tadi, benar. Satu, sholat. Dua, tawakal. Takwa. Tiga, bekali dengan ilmu. Empat. Apa empat? Belum. Ini yang kita bahas terakhir. Empat, banyak doa. Berulang-ulang doa, terus minta. Berulang-ulang doa, terus minta. Merengek kepada Allah. Terus berulang-ulang minta, Allah akan berikan apa yang kita minta. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kalian yakin doa itu dikabulkan. Di antara salah satu faktor doa dikabulkan adalah yakinnya hati dan khusyuknya hati. Jadi semakin yakin hati seseorang, akan semakin cepat doa dikabulkan. Tapi semakin lalai hati, innallaha la yaqbalu du'a min qalbi ghafil lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai dan lengah. Enggak. Tapi kalau hatinya khusyuk. Jadi di sini juga dipahami, kalau kita mendapatkan masalah, sebenarnya yang paling pantas untuk berdoa dan yang paling kuat doanya adalah diri kita sendiri. Karena ketika kita mendapatkan masalah, kita mintanya serius. Beda kalau kita mintain sama orang. Ya enggak? Kita punya masalah. Orang itu tahu masalah kita, tapi kan dia nggak ngerasain masalah kita. Lalu kita minta doain sama dia, didoain. Pasti doainnya sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau kita yang punya masalah,
kita yang minta pasti dari lubuk hati yang paling dalam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini yang ingin saya pahami, ini yang saya tegaskan, maksudnya adalah lebih baik kita kalau doa untuk diri kita dulu, jangan sibuk cari orang yang ngedoain kita. Pergi kemana? Pergi perjalanan jauh, ngapain? Minta doa Ustaz. Doa dirimu sendiri. Lu kan boleh minta doa sama orang soleh Ustaz, boleh. Tapi yang lebih utama doa untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau doa sama orang yang orang itu nggak kenal kita. Belum tentu juga dia serius dalam doa. Belum tentu juga dia ikhlas dalam doa. Sementara doa itu salah satu syarat doa adalah ikhlas. Maka berdoa untuk diri kita sendiri itu yang paling afdal. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mintalah samaku. Aku akan kabulkan permintaan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin." Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yaghdab man lam yas'al alaih." Atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah murka kepada orang yang tidak pernah doa dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dalam doa. Saya mau tanya, adakah sesuatu di alam semesta ini yang Allah tidak bisa lakukan? Tidak ada. Semua bisa Allah lakukan. Api bisa Allah dinginkan. Kalau Allah ingin mengatakan kun, semua terjadi. Maka apapun yang kita hadapi pasti Allah mampu untuk memberikan kebaikan kepada kita. Doa sama Allah. Disebutkan juga para ulama tentang syarat-syarat doa dan cara-cara doa, bagaimana supaya doa itu menjadi mustajab. Ada juga ikhlas, menghadap kiblat, pakai wudu, mengakui kerendahan diri, mengangkat tangan, bersalawat kepada Nabi, memuji-muji Allah, menyebutkan nama-nama Allah, baru menyebutkan permintaan dan permohonan kita. Kalau ini dikumpulkan dalam doa, etika doa dan cara-cara doa, hampir-hampir tidak ada doa yang tertolak. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian yang kita bahas pada hari ini, bahwasannya kita akan diuji dengan kadar iman kita, dan itu sesuatu kepastian. Tapi orang beriman akan Allah hilangkan kecemasan dan ketakutan, dan Allah berikan ketentraman dan ketenangan agar dia dapat menghadapi ujiannya. Dan faktor-faktor tadi yang kita sebutkan adalah faktor-faktor yang terbaik. Walaupun masih banyak faktor-faktor lain yang dengan faktor-faktor itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan. Tapi salat, takwa, belajar ilmu agama, berdoa kepada Allah, ini merupakan faktor utama yang nggak bisa lupa dan nggak bisa terhindarkan dan nggak bisa dilupakan. Harus ada dan tetap harus terjaga. Allah alam. Mungkin ini yang kita bahas. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam keberkahan Allah wa iyyakum. Ana ingin bertanya, apakah ketika seorang anak melakukan kemungkaran, apakah sebaiknya diruqyah? Maka jawabannya, meruqyah itu bukan saja ketika orang kesurupan. Meruqyah itu bukan saja ketika anak nakal. Rasulullah SAW membaca ruqyah kepada Hasan dan Utsain untuk terhindar dari ain. Sebelum ain turun dan terjadi, Rasulullah membacakan ruqyah kepada Hasan dan Utsain. Di antara ruqyah yang dibacakan, u'idzukuma bikalimatil tammati min kulli ainin wal lama min kulli ainin lama min kulli syaitan wahama min kulli ainin lama. Itu di antara ruqyah Rasulullah. Jadi untuk anak itu kita ruqyah kapan saja.
lagi duduk sama dia, lagi mangkuk dia, langsung bacakan Al-Falaq, An-Nas, supaya dia juga tidak diganggu oleh syaitan. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah meniupkan di ubun-ubunnya Hasan dan Husain doa. Jadi kalau ditanya ketika anak, tadi apa dia bilangnya? Kemungkaran apakah sebaik diruqyah? Boleh. Tapi bukan ketika mungkar saja. Sebelum terjadi kemungkaran, diruqyah juga. Didoakan juga. Ditiupkan ke ubun-ubunnya. Ayat kursi, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Falaq, dibacakan An-Nas, dibacakan doa-doa Rasulullah. Walaupun sebelum terjadinya kemungkaran. Karena itu juga salah satu tameng agar dia tidak terganggu oleh syaitan. Ana seorang janda sedang ikhtiar mencari suami, calon suami. Sampai sekarang qadarullah belum datang, ada yang ta'aruf terus-menerus. Selama ini alhamdulillah ana sangat menjaga diri dari fitnah-fitnah. Ketika sendiri tidak pacaran, tetap positif thinking dengan Allah dan takdir, tapi kadang-kadang bisikan itu ada dan membuat ana sedih. Kenapa susah sekali mencari? Apakah karena dosa ana banyak? Kenapa dan kenapa? Ana tahu target hidup bukan untuk menikah, tapi ana cuma takut terjun ke maksiat. Jadi begini, apa yang kau lakukan sudah baik. Kau menjaga diri itu ketakwaan, kau sabar, ketakwaan, kau belajar ilmu agama, kebaikan. Tapi itu semua bagaikan bibit. Sholat, takwa, ilmu, itu bagaikan bibit. Bibit itu kalau ditanam perlu disirami, perlu dijaga, perlu dipupuk, perlu ditunggu, dia akan keluar pada waktunya. Kalau kau sudah punya bibit, tapi kau tidak mau menunggu bibit itu tumbuh, kau tidak akan bisa pernah mendapatkan pohon yang tumbuh karena kau tanam. Maka menunggu pohon itu tumbuh, menunggu doa itu tumbuh, menunggu ketakwaan itu ada hasil, menunggunya namanya sabar. Saya udah sholat kok Ustaz, saya udah doa kok Ustaz, saya udah ketakwa kok Ustaz, saya udah jaga diri kok Ustaz, kok belum? Satu yang belum kau lakukan. Apa itu? Sabar. Sabar. Maka Imam Ibnu Qayyim mengumpamakan itu semua bagaikan orang yang menanam dengan sebuah bibit. Dia udah doa, itu bibitnya. Dia sudah sholat, itu adalah airnya yang dia siramkan. Dia gemburkan tanahnya. Dia berikan pupuknya. Dia minta sama Allah. Itu semua sudah sebuah faktor. Kebaikan-kebaikan. Tapi begitu dia tunggu, baru nunggu sebentar dia nggak sabar. Dia tinggalkan bibitnya. Yang panen orang lain akhirnya, bukan dia. Seperti itu doa. Seperti itu kebaikan, sabar. Jangan bilang nggak ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, Allah akan mengabulkan doa-doa kalian malam tastajil, selama kalian tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah kaifa istijal? Ya Rasulullah, bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam doa? Qad da'autu falam yustajab li. Dia bilang, aku telah berbuat, aku telah berdoa, aku telah meminta, tapi tidak dikabulkan. Ternyata kalimat tidak dikabulkan, kalimat istijal. Tergesa-gesa dalam doa. Kalau dia bilang di sini, Ustaz, tapi saya lama dan nunggunya. Berapa lama kamu nunggu? Udah setengah tahun, Ustaz. Setengah tahun belum lama. Orang hamil aja 9 bulan. Iya. Enggak, Ustaz, saya udah 6 tahun. 6 tahun belum lama. Nabi Ibrahim minta sama Allah supaya punya anak hampir 40 tahun. Kalau seandainya, Ustaz, saya udah doa, saya udah minta, saya udah ikhtiar, belum dikasih-kasih sama Allah sampai saya meninggal. Berarti doa saya sia-sia, Ustaz. Jawabannya enggak. Doamu tetap menjadi bibit pahala di surga. Ternyata kau punya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh nanti di rumahmu di surga. Kau bertanya, apa ini Allah? Ini semua doa-doamu yang tertunda yang Allah berikan di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Sholat udah baik, jaga diri udah baik, thalabul ilmi udah baik, satu tambah. Tunggu waktu. Menunggu butuh sabar. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita.
Semoga Allah jaga agama kita. Semoga Allah berikan kita keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah lapangkan hidup kita. Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia yang merusak agama kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari panitia.